Bapak Ibu Saudara, pemberitaan kita di Minggu Prapaskah yang terakhir, Minggu Prapaskah yang ke-7 saat ini di bawah sorotan tema Bersama Kristus di Jalan Derita Menuju Pemulihan. Memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, kita semua diingatkan untuk terus mengenang dan juga menghayati arti penderitaan Tuhan bagi hidup kita semua. Dalam pandangan dunia, kelemahan sering dianggap sebagai hal yang membuat orang menjadi pesimis. Kelemahan membuat orang tidak menjalani hidup. Dalam kelemahan, orang cenderung putus asa, orang cenderung patah semangat, dan lain seterusnya. Hari ini kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus, bagaimana Paulus melihat kelemahan dirinya. Paulus menyadari bahwa kelemahan di dalam tubuhnya itu supaya ia tidak meninggikan diri dan ia tidak menjadi sombong. Dalam pergumulannya, Rasul Paulus menghendaki agar duri dalam daging itu diambil dari dirinya. Namun Tuhan menolaknya. Duri dalam diri Paulus perlu sebagai pengontrol dan penjaga supaya ia tetap rendah hati. Sebab tanpa kerendahan hati sulit bagi Paulus. Justru duri dalam daging menyadarkan Paulus dia bukan siapa-siapa. Karena itu menggantungkan dirinya, ia akan belajar untuk menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang kuasa. Tuhan mengizinkan kelemahan ataupun duri untuk mencegah kesombongan dan menjaga kita juga supaya tetap bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung pada kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat yang ke-9 bagian firman Tuhan kita ini, dalam kelemahannya, Rasul Paulus sudah berseru kepada Tuhan sebanyak 3 kali, namun Tuhan menolaknya. Apa jawaban Tuhan kepadanya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan dalam hal inilah Paulus bermegah. Karena kasih karunia dari Tuhan itulah Paulus menjadi kuat. Dan dengan tegas ia katakan bahwa karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Cukuplah kasih karuniaku bagimu mengandung arti bahwa Tuhan turut bekerja dalam diri Paulus. Oleh karena itu ia tetap bersukacita dalam kelemahannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus dalam segala kondisi dan situasi apapun. Tuhan turut bekerja dalam situasi dalam hidup Paulus, demikian pun dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu apapun itu kondisi hidup kita, dalam penderitaan, dalam beban-beban gumul hidup yang berat, dalam kelemahan, kita harus ingat bahwa Yesus yang menderita, menanggung segala dosa kita, akan juga tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita. Karena itu apapun situasinya, kita tidak boleh terburu-buru untuk menyalahkan orang lain dalam masalah kita. Jangan menyalahkan Tuhan dan juga jangan menyalahkan diri kita sendiri. Kelemahan adalah pintu untuk merasakan kuasa Tuhan, supaya kita bersandar dan bergantung sepenuhnya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita alami, supaya kita tahu siapa kita dan kita tahu siapa Tuhan.
Saat kita sadar betapa lemah dan rapuhnya kita, kuasa Allah mengambil alih di sana, memberikan kepada kita kekuatan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat, atas kelemahan dalam pergumulan hidup yang berat itu, jalaninya dengan sukacita. Disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja juga untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ia akan menuntun kita dengan kasih-Nya yang besar, dengan kasih karunia-Nya untuk melewati setiap pergumulan hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ke-15 anak kekasih kita dalam kesiapan hati akan menyatakan pengakuan dan janji mereka kepada Tuhan untuk mengiring Tuhan selama hidup mereka dan menjadi pengikut Tuhan seumur hidup. Mari kita satukan hati dan kerinduan kita kepada Tuhan, kita berdoa supaya kiranya Tuhan berkenaan atas pengakuan dan janji-janji ke-15 anak kekasih kita yang akan diucapkan di hadapan Tuhan dan diucapkan di hadapan kita semua. Bagi ke-15 anak kekasih yang hari ini akan mengaku iman mereka di hadapan Tuhan, selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan, selamat iring Tuhan, dan jadilah pengikut Tuhan yang setia. Menjadi murid Tuhan tidak mudah. Akan ada banyak tantangan yang dihadapi di sana. Tetapi percayalah bahwa ketika kalian melangkah bersama dengan Tuhan dan terus mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kalian, maka niscaya perjalanan kalian akan dituntun dan diberkati bukan saja hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.